Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mukarim. Saya dari kelas PTIKF. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar basis data untuk mata kuliah pengantar ilmu komputer. Ya, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan kita pada hari ini ada 7, yaitu yang pertama basis data, yang kedua tiga tingkatan arsitektur basis data, ANSI SPARC. Nomor yang ketiga, bahasa dalam database main system. Yang keempat, model data. Yang kelima, fungsi database main system. Yang keenam, komponen database main system. Dan yang ketujuh, arsitektur DBSM multi user. Ya, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBSM yang didasarkan pada penelusuran arsitektur yang disebut dengan arsitektur ANSI SPARC. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Selanjutnya yaitu 3 tingkatan arsitektur basis data ANSI SPARC. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan untuk membedakan cara pandangan pemakai terhadap basis data dan 3 pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkat arsitektur berbasis data tersebut yaitu yang pertama, tingkat eksternal, yaitu external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seseorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan menghubungkan antara entitas atau relationship yang diperlukan saja. Selanjutnya yaitu tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandangan terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah: pertama, semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Kedua, batasan data. Yang ketiga, informasi semantik tentang data. Dan yang terakhir yaitu keamanan dan integrasi informasi. Semua cara pandang pada tingkat eksternal berupa data yang dibutuhkan oleh pemakai harus sudah tercakup di dalam tingkat konseptual atau dapat diturunkan dari data yang ada. Yang ketiga yaitu tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu alokasi ruangan menyimpan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk menyimpan atau dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga, penempatan record. Yang keempat yaitu penempatan data dan teknik encryption. Selanjutnya itu data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu physical data independence dan logical data independence. Physical data independence bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua, logical data independence bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengelola data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada.
Ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Dan yang keempat, yaitu untuk memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integrasi data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Materi selanjutnya itu bahasa dalam DBMS. DBMS merupakan Database Management System, yaitu adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Ada beberapa basis data, biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut. Yang pertama, data sublinguik. Data sublinguik adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan basis data, diperkenalkan embedded pada bahasa tuan rumah atau COBOL, PL or PL1 atau dan sebagainya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublinguik, yaitu Data Definition Language atau DDL. Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua yaitu Data Manipulation atau Data Manipulation Language atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dibagi menjadi dua, yaitu DML procedural DML yang dimana digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dari perintah yang dilaksanakan, dan DML non procedural yang digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data secara konsep. Yang pertama itu penggunaan menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikannya. Yang ketiga yaitu DBMS mencari eksternal atau conceptual mapping, conceptual schema, konseptual atau internal mapping, dan yang terakhir itu internal schema. Dan keempat, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data yang tersimpan. Selanjutnya yaitu adalah model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Ada dua macam model data, yaitu model data berbasis objek dan model data berbasis record. Model data berbasis objek merupakan model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah eternity relationship, semantic, fungsional, dan object oriented. Dan sedangkan model data berbasis record, pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada tiga macam jenis model data berbasis record, yaitu model data relasional atau relasional, model data hierarki, dan model data jaringan atau network. Selanjutnya yaitu adalah fungsi DBMS. Fungsi DBMS layanan yang sebaiknya disediakan oleh Database Management System adalah yang pertama, menyimpan pengambilan dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan mengubah data dalam basis data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, pendukung transaksi, yaitu menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat yaitu melayani kontrol konkurensi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Dan yang kelima yaitu melayani recovery, menyediakan mekanisme untuk mengendalikan basis data keadaan sebelumnya terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. Yang keenam, melayani otoritas. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus terintegrasi dengan software komunikasi.
Dan yang kedelapan itu melayani integrity. Sebuah DMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang 9, melayani data independence, yaitu sebuah DBMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Dan yang ke-10, melayani utility. Sebuah DMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Selanjutnya yaitu komponen DBMS. Yang pertama, query processor. Komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua yaitu database manager, yaitu menerima query dan menguji skema eksternal yang konseptual untuk menentukan apakah record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga itu file manager, yaitu memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruangan penyimpanan pada disk. Yang keempat, DML processor, modul yang merubah perintah DML atau embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host. Yang kelima yaitu DDL compiler, yang merupakan perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dan yang terakhir yaitu dictionary manager, yaitu mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Selanjutnya yaitu komponen software utama atau database manager. Yang pertama, authorized control, modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang kedua, command processor, yaitu memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga, integrity checker, yaitu untuk semua operasi merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integrasi. Yang keempat yaitu query optimizer, yaitu modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Yang kelima yaitu transaction manager, yaitu modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Dan yang keenam yaitu scheduler, yaitu modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, recovery manager, modul ini menjamin basis data tepat konsisten walaupun terjadi kerusakan. Dan yang kedelapan yaitu buffer manager, modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara lain memori dan secondary storage seperti disk dan tape. Selanjutnya itu arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana suatu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk memakai berjenis dumb yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal tersebut mengirimkan pesan melalui subsistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Dengan cara yang sama, pesan dikembalikan ke terminal pemakai. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi tetapi juga harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. Yang kedua itu file server, proses distribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau local area network. File server yang mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file server adalah terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Yang kedua, masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. Dan yang ketiga, kontrol terhadap konkurensi recovery dan integrasi menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem.
Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini adalah memungkinkan akses basis data yang besar, menaikkan kinerja. Jika salian dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah perubahan mesin server jika hanya memproses basis data. Yang keempat, biaya untuk hardware dapat dikurangi. Yang kelima, hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Dan yang keenam, biaya komunikasi berkurang. Yang ketujuh yaitu aplikasi menyelesaikan bagian-bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data yang melewati jaringan yang menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melewati jaringan. Selanjutnya itu meningkatkan konsistensi. Server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri, dan yang terakhir yaitu map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Selanjutnya yaitu data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary bisa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Model pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan yang pertama, nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama data sistem yang ada dalam basis data. Yang ketiga, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan. Misalnya, insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integrasi data, data dictionary menyimpan nama-nama data item dalam basis data. Yang kedua, jenis dan ukuran data item, dan yang ketiga yaitu batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.